Yang pertama yaitu pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah pendekatan atau metode pembelajaran yang melibatkan penggunaan pendekatan baru, strategi, dan teknologi yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan menarik bagi siswa. Materi yang berikut yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan komponen dalam strategi pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Dengan model yang sesuai, siswa akan mudah untuk memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Seorang guru hendaknya menguasai berbagai macam model pembelajaran sehingga guru dapat dengan mudah menyampaikan berbagai materi dalam proses belajar mengajar. Nah, tentunya hal tersebut membuat siswa mudah untuk memahami penyampaian guru sehingga hasil belajar siswa pun meningkat. Model pembelajaran inovatif. Nah, model pembelajaran inovatif adalah pendekatan yang menggunakan metode dan strategi baru untuk membuat proses belajar lebih menarik, efektif, dan relevan dengan kebutuhan siswa, serta mendorong pemikiran kritis dan kolaborasi. Yang berikut yaitu model kooperatif atau cooperative learning. Menurut Magdalena, pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi atau sharing pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung jawab. Materi yang berikut yaitu jenis model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu Jigsaw. Jigsaw adalah tipe model pembelajaran yang secara tidak langsung memotivasi peserta didik memiliki kesadaran diri untuk membantu dan menguasai materi pembelajaran. Yang kedua yaitu STAD atau Student Team Achievement Division. Sementara STAD atau Student Team Achievement Division adalah model pembelajaran yang memberikan dorongan kepada peserta didik agar bisa mencapai prestasi dan nilai yang maksimal. 3. TGT atau Team Game Tournament. Team Game Tournament atau TGT adalah model pembelajaran kooperatif yang mana guru membentuk kelompok belajar kecil, di mana masing-masing kelompok yang terbentuk terdiri dari beberapa siswa-siswa. Model yang keempat yaitu GI atau Group Investigation. Secara tidak langsung, metode pembelajaran ini berprinsip pada pembelajaran demokrasi. Group investigation sangat membutuhkan keterlibatan peserta didik, di mana mereka diberikan peluang untuk mengeksplorasi ketajaman gagasan mereka. Secara tidak langsung, peserta didik pun dilatih secara kritis, reflektif, produktif, dan analitis.
Jenis model yang berikut yaitu NHT atau Number Head Together. Model pembelajaran ini termasuk dari pengembangan model 3T, di mana Number Head Together ini menuntut peserta didik untuk menyelesaikan tugas dengan saling berbagi ide dalam satu teman kelompoknya. Sehingga jika ada teman yang tidak memahami dan tidak menguasai tugas, maka rekannya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman. Jenis model pembelajaran kooperatif yang keenam adalah TPS atau yang disebut dengan Think, Pair, Share. Model pembelajaran kooperatif yang terakhir adalah Think, Pair, Share. Model pembelajaran ini sudah diperkenalkan sejak tahun 1981 oleh Frank Telemann, di mana metode ini menuntut anggota kelompok untuk bisa berkontemplasi terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian masing-masing anggota kelompok mendiskusikan pertanyaan yang diajukan dan nantinya masing-masing kelompok diminta untuk mengumpulkan jawaban dan tanggapan mereka. Di sini kami memilih salah satu metode dan pendekatan kooperatif yaitu tipe Jigsaw. Yang berikut adalah tipe Jigsaw. Tipe Jigsaw merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aarons. Arti Jigsaw dalam bahasa Inggris adalah gergaji ukir dan juga menyebutkannya dengan istilah lain atau puzzle, yaitu sebuah teka-teki menyusun potongan gambar. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dikatakan demikian karena mengambil polanya secara bekerja sebuah gergaji atau zigzag, yaitu peserta didik melengkapi, mendengar, membaca, serta membelajarkan dengan peserta didik lainnya, baik dalam suatu kelompoknya itu sendiri yang maupun dari kelompok lain, ada tercipta suatu tujuan belajar yang telah ditetapkan tujuan bersama. Yang berikut adalah teknik Jigsaw atau Jigsaw teknik. Teknik Jigsaw melibatkan pembagian tugas materi pembelajaran ke dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap anggota kelompok menjadi ahli dalam bagian materi tertentu. Kemudian, mereka berbagi pengetahuan mereka dengan anggota kelompok lain yang memiliki bagian materi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk saling melengkapi pengetahuan dan membangun pemahaman kolektif tentang topik yang sedang dipelajari. Yang berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan teknik Jigsaw. Yang pertama, bagi kelompok awal. Pertama, bagi siswa menjadi kelompok-kelompok awal dengan anggota yang setara. Misalnya, jika ada 4 bagian materi, maka bagi siswa menjadi 4 kelompok yang terdiri dari anggota yang seimbang. Yang kedua, berikan tugas atau materi. Berikan ke setiap kelompok tugas atau bagian materi yang berbeda. Pastikan bahwa setiap bagian materi saling melengkapi dan membentuk keseluruhan topik yang sedang dipelajari. Yang ketiga, ahli bagian materi. Dalam kelompok-kelompok awal, siswa menjadi ahli dalam bagian materi yang telah diberikan. Mereka belajar memahami dan menyelami materi tersebut secara mendalam. Yang keempat, bentuk kelompok Jigsaw. Setelah anggota kelompok menjadi ahli dalam bagian materi mereka, lakukan perpindahan siswa sehingga setiap kelompok jadi terdiri dari anggota yang memiliki bagian materi yang berbeda. Dalam kelompok Jigsaw, setiap anggota kelompok harus memiliki satu bagian materi yang berbeda. Berikutnya, diskusikan materi. Dalam kelompok Jigsaw, berikan waktu kepada setiap anggota kelompok untuk berbagi pengetahuan mereka tentang bagian materi yang mereka kuasai. Anggota kelompok lain mendengarkan dan bertanya untuk memperdalam pemahaman mereka tentang bagian materi tersebut. Diskusikan secara terbuka dan saling berbagi informasi. Yang berikut kembali ke kelompok asal. Setelah diskusi dalam kelompok Jigsaw selesai, siswa kembali ke kelompok awal mereka. Setiap anggota kelompok berbagi pengetahuan dan pemahaman yang baru yang mereka dapatkan dari kelompok Jigsaw. Dalam kelompok awal, siswa membandingkan, mengkonsolidasikan, dan menyusun pemahaman keseluruhan tentang topik tersebut. Berikutnya, presentasi dan diskusi kelompok awal.
Setiap kelompok awal memiliki kesempatan untuk mempresentasikan pemahaman mereka tentang bagian materi dan bagaimana itu berkontribusi pada pemahaman keseluruhan. Diskusikan bersama dan bangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang sedang dipelajari. Teknik jigsaw memungkinkan siswa untuk memperdalam pemahaman mereka melalui saling ketergantungan dan kolaborasi. Dengan saling berbagi dan berdiskusi, siswa tidak hanya memahami bagian materi mereka sendiri, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang topik secara keseluruhan. Teknik jigsaw juga mendorong komunikasi, kerjasama, dan pembagian tugas yang adil di antara anggota kelompok. Selain itu, teknik ini dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran dan memperkuat keterampilan sosial mereka. Penting untuk memberikan panduan yang jelas kepada siswa sebelum menggunakan teknik jigsaw. Jelaskan tujuan, aturan, dan ekspektasi yang terkait dengan strategi ini. Pastikan siswa memahami bagaimana mereka akan berpartisipasi dalam kelompok awal dan kelompok siswa, serta bagaimana mereka dapat membantu dan mendukung satu sama lain. Dan itu kita sebagai guru penting untuk memantau dan memfasilitasi diskusi dalam kelompok siswa untuk melihat anggota kelompok berpartisipasi secara aktif. Memberikan dukungan dan umpan balik konstruktif kepada siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, jangan lupakan evaluasi dan refleksi setelah penggunaan teknik siswa. Diskusikan dengan siswa tentang keefektifan strategi tersebut, apa mereka pelajari, dan apa yang bisa diperbaiki di masa depan. Dengan menggunakan teknik siswa dapat menjadi ahli dalam bagian materi mereka, tapi juga belajar dari teman sekelas mereka dan membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang sedang dipelajari. Ini mendorong partisipasi, kolaborasi, dan pemikiran kritis siswa untuk pembelajaran komparatif. Kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran komparatif. Model pembelajaran komparatif tentu saja memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Lalu, apa saja sih kelebihan dan kelemahannya? Akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama, kelebihan yang pertama yaitu peserta didik memiliki kebebasan interaksi. Yang kedua, membangun kepedulian sesama teman. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri secara internal. Yang keempat, melatih peserta didik beradaptasi terhadap lingkungan. Kelima, membangun banding terhadap teman lain. Yang keenam, secara akademik peserta didik menghasilkan problem solving yang lebih baik. Kita masuk pada kekurangannya ya. Kekurangan modal pembelajaran ini yang pertama, bagi peserta didik yang tidak bisa solid, maka nilai yang diperoleh hanya dari ikutan-ikutan kerja keras temannya. Misalnya, saat seseorang yang hanya bekerja sendiri sedangkan yang lain hanya numpang. Seperti saat membuat sebuah tugas, yang satu mengerjakannya sedangkan yang lain hanya melihat. Kedua, yaitu peserta didik yang tidak memiliki empati dan egois, memiliki peluang lebih besar untuk tidak mempedulikan rekan yang dianggap bawahannya. Misalnya, saat peserta didik memberikan misalnya tanggapan kepada temannya atau memberikan pendapat, temannya yang egois atau empati itu tidak mau mendengarkannya, seperti mau menang sendiri ya. Dan yang ketiga itu peserta didik sangat mungkin mengalami kesulitan memahami materi sensitif jika tidak diarahkan dengan baik. Kayak jika tidak diberikan arahan atau tidak diberikan penjelasan, pasti siswa tersebut tidak akan mengerti. Baik, mungkin itu saja presentasi atau
video pembelajaran dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.